Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ikhwanu fillah, kaum biaqu khatana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita dianjurkan? Kenapa kepada kita diajarkan untuk senantiasa mengucapkan insya Allah? Ini sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala pada Al-Quranul Karim surah Kahfi ayat 23. Allah berfirman, faqala ta'ala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika khada illa ayyasha Allah. Artinya, janganlah engkau berkata, kata Allah, untuk sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakannya besok. Namun ucapan itu harus kita sertai dengan insya Allah. Artinya saudara, kalau kita ada berjanji kepada orang lain bahwa kita akan melaksanakan suatu pekerjaan esok, ucapkanlah dengan insya Allah. Contohnya, misalnya dalam satu rapat, lalu rapat diskor, saudara peserta rapat dilanjutkan nanti pukul sekian insya Allah, ataupun besok kita jumpa kembali insya Allah. Jadi setiap ucapan kita atau perbuatan kita yang akan kita laksanakan, kita harus tetap melandasinya dengan insya Allah. Sebab saudara, kita ini adalah hamba Allah yang dhaif. Kita bisa berbuat, semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun saudara bukan tanpa sebab. Ayat ini turun pernah satu saat oleh seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapakah jumlah para pemuda Ashabul Kahfi? Kemudian ya Rasulullah, berapa lama para pemuda Ashabul Kahfi itu tidur atau tinggal di gua Kahfi? Nah saudara, Rasulullah waktu itu tidak langsung menjawab. Rasulullah menunggu jawaban, yaitu dengan turunnya wahyu. Lalu Rasul pun menjanjikan kepada sahabat ini akan menjawab pertanyaan sahabat ini esok harinya, dengan harapan saudara esok wahyu akan turun. Begitulah keterangan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Nah, saudara, ternyata keesokan hari fajar pun sudah menyingsing, pagi pun sudah tiba. Ternyata yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Wahyu saudara belum turun, sampai malah hari pun sudah sore, wahyu belum tiba. Menurut tafsir Ibnu Katsir
sampailah 15 hari lamanya Rasulullah menunggu wahyu ini, barulah wahyu datang untuk memberikan jawaban kepada Rasulullah atas pertanyaan sahabat tadi, sekaligus untuk menegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara ikhwanu fillah, apa jawaban wahyu turun kepada Rasulullah atas pertanyaan sahabatnya tadi? Itu dapat kita lihat pada surah Kahfi ayat 22, 25 dan 26, di mana pada ayat 22 dijelaskan saudara bahwa jumlah pemuda Ashabul Kahfi, bahwa Ashabul Kahfi itu mereka tidur tinggal di dalam gua itu selama 309 tahun lamanya. Kemudian pada ayat 25 dijelaskan jumlah mereka yang pertama 3 orang, yang keempatnya adalah seekor anjing. Yang kedua mereka 5 orang, yang keenamnya adalah seekor anjing. Yang ketiga mereka 7 orang, yang kedelapannya adalah seekor anjing. Dan ayat 26 dijelaskan yang hanya mengetahui, yang lebih mengetahui berapa persis jumlah pemuda Ashabul Kahfi itu hanya Allah yang maha tahu. Sadaqallahul aliyul azim. Justru karena itu saudara, maka kepada kita orang yang beriman harus selalu menyandarkan kepada Allah bahwa kita tidak boleh memastikan perencanaan bahwa kita besok akan melanjutkan pekerjaan kita, nanti kita akan melaksanakan janji kita, namun kita harus menyertakan dengan insya Allah. Demikian saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.